어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 going 이불 속에서 going going은 언제나 너에게 going. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sahira Rana Endra dengan NIM 2304354. Dengan kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proposal perencanaan usaha Fresh Ice Cream. Latar belakang Fresh Ice Cream, sebuah inovasi menarik dalam dunia kuliner, telah memikat berbagai kalangan sejak zaman dahulu, menggabungkan kelembutan es krim yang lezat, lapisan luar yang crispy melalui proses penggorengan, menciptakan pengalaman rasa yang unik. Konsep dasarnya melibatkan pembentukan pola es krim, dilapisi dengan adonan khusus, dan digoreng hingga menjadi balutan luarnya renyah. Keunikan ini bersama dengan kreativitas dalam topping menjadikan Fresh Ice Cream sebagai fenomena kuliner yang diminati. Tidak hanya lezat, tetapi juga visual appealing, menjadikannya cocok sebagai menu instagramable. Dengan melihat potensi pasar yang besar, saya berencana menjalankan bisnis ini sebagai bagian dari tugas kuliah kewirausahaan, dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif dalam dunia kuliner dan meraih minat konsumen. Tujuan saya mengambil usaha ini yang pertama itu manfaat produk dapat dirasakan oleh lebih banyak orang. Lalu yang kedua, memastikan akses mudah bagi masyarakat untuk produk fresh ice cream. Lalu yang ketiga, kesuksesan usaha diharapkan dapat menciptakan peluang kerja baru. Yang terakhir, fokus pada mendukung keberlanjutan ekonomi masyarakat Indonesia. Pemicu dan solusinya. Saya tertarik untuk memulai bisnis fried ice cream karena menyadari bahwa di Padang cuaca seringkali cukup panas. Keinginan untuk memberikan alternatif camilan yang dapat memberikan sensasi segar dan menyenangkan bagi masyarakat menjadi motivasi utama. Namun, permasalahan muncul terkait dominasi camilan yang umum di pasaran, sehingga diperlukan inovasi yang dapat menarik perhatian konsumen. Nah, inilah solusinya. Dengan menyajikan fresh ice cream, saya berharap dapat mengatasi cuaca panas dan memberikan pilihan camilan yang menyegarkan dan unik bagi konsumen, sekaligus memberikan kontribusi pada perkembangan bisnis kuliner di sekitar kampus UNP. Analisis kompetitor. Bisnis fried ice cream di sekitar kampus UNP terlihat bahwa belum ada produsen atau penjual yang menyediakan es krim yang digoreng. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pasar untuk fried ice cream di wilayah ini masih terbuka dan belum tergantikan. Meskipun terdapat penjual es krim konvensional, keunikan dan inovasi dari fried ice cream yang ditawarkan diharapkan dapat menarik minat konsumen yang mencari pengalaman baru dalam menikmati es krim. Keunggulan ini dapat memberikan daya saing yang tinggi dan membuka peluang untuk menjadi pelopor dalam bisnis es krim goreng di sekitar kampus UNP, khususnya di tengah kondisi cuaca yang cenderung panas. Analisis pasar. Yang pertama adalah segmentasi pasar. Mahasiswa di sekitar kampus UNP menjadi target utama. Segmentasi berdasarkan usia dari remaja hingga dewasa muda. Memperhitungkan preferensi konsumen terhadap camilan yang menyegarkan di Padang. Targeting pasar fokus pada mahasiswa, karyawan, dan masyarakat umum di sekitar kampus UNP. Menawarkan fresh ice cream unik untuk menarik mereka yang mencari pengalaman kuliner yang berbeda. Positioning produk. Fresh ice cream diusung sebagai camilan inovatif cocok untuk cuaca panas Padang. Diposisikan sebagai pilihan unik, menyenangkan, dan sesuai untuk semua kalangan. Keunggulan terletak pada eksklusivitasnya di Padang, menjadi pilihan istimewa bagi pecinta inovasi kuliner. Konsumen potensial. Konsumen potensial untuk fresh ice cream adalah mahasiswa aktif di kampus UNP yang mencari variasi camilan unik dan menyegarkan. Dengan kecenderungan mahasiswa mencoba tren kuliner baru, saya
menargetkan menjadi pilihan utama dan menawarkan fresh ice cream yang belum tersedia di sekitar kampus. Harapan saya adalah bisnis ini dapat menarik perhatian dan mendapatkan dukungan dari konsumen potensial di sekitar kampus UNP. Produknya, jenis produk. Fresh ice cream adalah es krim berbentuk bola, dilapisi adonan khusus dan digoreng hingga crispy. Kombinasi tekstur lembut es krim dan kekriukan lapisan luar memberikan sensasi unik. Um, Lalu saja keunikan dan keunggulan produk. Pembuatan dan penggorengan dilakukan langsung di hadapan konsumen, menawarkan pengalaman visual menarik, kebersihan dan kualitas produk terjamin. Kombinasi lezat es krim dan kekriukan lapisan luar memberikan sensasi yang berbeda. Manfaat dan kegunaan produk. Memberikan kesegaran dan kelezatan kepada konsumen, cocok sebagai camilan untuk berbagai kesempatan, sajian menarik untuk istirahat di kampus atau acara sosial. Bentuk dan penyajian produk. Flat es krim disajikan dalam bentuk bola es krim digoreng dengan lapisan crispy di luar. Penyajiannya langsung di hadapan konsumen untuk pengalaman visual yang mengikat dan memastikan kualitas produk. Teknologi dalam proses produksi. Proses produksi mengintegrasikan teknologi sederhana, termasuk freezer mini dan kompor gas. Penggunaan bahan berkualitas untuk menjamin rasa lezat dan kebersihan produk. Pengembangan produk. Rencana pengembangan produk melibatkan berbagai varian rasa dan topping. Tujuannya adalah meningkatkan variasi dan daya tarik fresh ice cream sesuai dengan selera konsumen yang beragam. Sumber daya manusia, pertama sarana. Bahan-bahan yang saya gunakan untuk pembuatan fresh ice cream ialah pertama adalah freezer mini, toples, talenan, pisau, rolling pin, sendok, loyang, kompor gas, tabung gas, wajan, dan saringan. Prasarananya, prasarana yang digunakan untuk bisnis fresh ice cream ini adalah sebuah gerai atau stand berlokasi strategis di sekitar kampus Universitas Negeri Padang. Gerai ini dirancang untuk memberikan pengalaman yang nyaman dan menyenangkan bagi pelanggan, serta memastikan kecepatan dan kebersihan dalam proses pembuatan fresh ice cream. Jejaring usaha, fokus pada pemanfaatan media sosial seperti Instagram, Facebook, WhatsApp untuk promosi dan mencapai calon konsumen. Utilisasi layanan GoFood dan marketplace online seperti Shopee, Tokopedia, Lazada untuk memperluas cakupan pemasaran. Kerjasama dengan koperasi di setiap fakultas Universitas Negeri Padang, Air Tawar sebagai strategi untuk menjangkau lebih banyak konsumen potensial. Mitranya, dalam mendukung bisnis ini, kerjasama dibangun dengan beberapa kedai kopi yang berlokasi di sekitar kampus UNP. Mitra-mitra ini menjadi saluran distribusi tambahan bagi produk, memungkinkan konsumen untuk menikmati es krim bersama dengan berbagai minuman dari kedai kopi. Kopi Mitra. Pemasaran. Strategi pemasaran. Yang pertama, pemasaran secara langsung. Ini melibatkan promosi langsung di lokasi gerai dengan memberikan informasi kepada calon konsumen. Yang kedua, pemasaran tidak langsung. Hal ini mengandalkan media sosial seperti Instagram, Facebook, dan WhatsApp untuk meningkatkan ekspor produk. Eksposur produk. Selain itu, berpartisipasi dalam layanan pengantaran makanan online seperti GoFood juga akan digunakan untuk memperluas jangkauan. Keuangannya. Yang pertama, kebutuhan investigasi dan modal kerja. Biaya variabel, nama barangnya roti tart Sungai Buang, dengan volume 50 pieces, harga satuannya 16.000, lalu jumlahnya 800.000. Ice cream 80 liter, harga satuannya 20.000, jumlahnya 1.600.000. Telur 10 butir, harga satuannya 2.000, lalu jumlahnya 200.000. Tepung roti volumenya 20 kg,
harga satuannya 16.000 dan jumlahnya 320.000. Minyak volumenya 20 liter, harga satuannya 14.000, jumlahnya jika dikalikan 20 dikali 14 jadi 360.000. Lalu ke 6, mangkuk plastik kecil 500 pieces, harga satuannya 1.300, jumlahnya 650. Nama barangnya kantong plastik, volumenya 10 pack, harga satuannya 5.000, jumlahnya 50.000. Jadi keseluruhan total harganya yaitu 3.900.000. Untuk biaya tetap, nama barangnya pertama freezer mini. 1 unit, harga satuannya 1.399.000, total 1.399.000. Yang kedua, toples plastik. Toples plastik itu 2 unit, harga satuannya 2.700, totalnya 5.400.000. Yang ketiga ada Paleman 1 unit 106.000, totalnya 150.000. Yang keempat ada pisau 1 unit, harga satuannya 13.000, totalnya 13.000. Rolling pin volume 1 unit dengan total 14.500. Yang keenam ada sendok 1 lusin dengan total 29.000. Lalu ketujuh ada layang 2 unit dengan total 34.000. Yang kedelapan ada kompor gas Rinnai 1 tungku 1 unit, harga dengan total 209.000. Yang sembilan, tabung gas LPG 3 kg 1 unit, totalnya 200.000. Yang ke-10, wajan 1 unit, totalnya 138.000. Yang ke-11, saringan 1 unit, totalnya 25.000. Dengan harga total semuanya itu 2.172.000-an. Lalu ada biaya perjalanan promosi. Biaya perjalanan promosi yang pertama ada cetak brosur dengan volume 150 pieces dengan total 300.000. Yang kedua ada cetak banner volume 1 pieces, harga jumlah semuanya 75.000. Jadi total keseluruhannya 375.000. Ya, administrasinya ada tanya. Ya, keperluan yang pertama itu buka agenda dengan 2 unit dengan total 40.000. Dan yang kedua ada pena 1 lusin dengan total 800.000. Ketiga ada pembaris dengan 2 unit dengan total 12.000. Jadi total keseluruhannya itu 60.000. Lalu tabel rekapitulasi data. Yang pertama ada biaya variabel dengan total keseluruhannya ada 3.900.000. Lalu yang kedua ada biaya tetap dengan total keseluruhannya 2.172.900. Lalu yang ketiga ada biaya perjalanan dan promosi dengan total keseluruhan 375.000. Lalu ada biaya ATK dengan total keseluruhannya ada 60.000. Lalu secara keseluruhannya dengan rekapitulasi datanya yaitu 2.997.900. Rencana laba ruginya. Harga pokok penjualannya biaya produksi dibagi dengan jumlah produksi. Biaya produksi secara keseluruhan itu 3.900.000. Lalu jumlah produksinya selama 1 bulan yaitu 500. Jadi totalnya yaitu 7.800. Harga jualnya 10.000 per porsi. Produksi yang pertama itu produksi dalam 10 hari dengan volumenya 500 porsi. Pendapatan bisa sampai 5 juta. Yang kedua produksi 1 bulan volumenya 500 porsi dikali 3 yaitu 1.500 porsi.
dengan pendapatan 15 juta. Yang ketiga ada produksi dalam 1 tahun. Dengan volume itu 18 porsi, pendapatannya 180 juta. Harga jualnya yaitu 1 porsi 10.000. Lalu yang kelima ada biaya produksi 1 bulan, 108 dengan volume 1.500 porsi dikali 7.800, yaitu yang pendapatan 11.700.000. Lalu yang keenam ada biaya produksi 1 tahun, 18.000 porsi dikali 7.800. Jadi total pendapatannya ada 140.400.000. Yang ketujuh, harga penjualan 1 tahun yaitu dengan 18.000 porsi dikali 10.000, yaitu dengan total pendapatannya 180 juta. Yang ke-8 ada laba atau keuntungan 1 tahun. Harga penjualan dikurang biaya produksi. Jadi harganya 39.600. Prediksi pendapatan, rencana biaya. Diperkirakan biaya pembelian bahan dalam 10 hari, yaitu 3.900.000. Dalam 1 bulan, biaya bahan yaitu 11.700.000. Biaya tetap sebulan adalah 11.700.000 dan harga jual rata-rata produk adalah 10.000. Untuk target produksi, yaitu 500 porsi per 10 hari atau 1.500 porsi per bulan. Diketahui pembelian bahan jangka pendek 1 bulan yaitu 11.700.000. Satu penjualan itu dimana produk rata-rata per 10 hari dari 10.000. Maka 10.000 dikali 500 jadi hasilnya yaitu 55 juta. Untuk penjualan produk rata-rata 10 hari. Yang kedua ada rencana pendapatan, penjualan per 10 hari dikali 1 bulan. Lalu dikurang dengan kebutuhan biaya bahan selama 1 bulan. Jadinya 5 juta dikali 3 dikurang dengan 11.700. 15 juta dikurang 11 juta, 11.700.000. Lalu dengan total, jadi pendapatan bersih per bulan dari usahanya adalah sebesar 7.300.000. Analisis BT laba rugi. Diasumsikan target laba dalam usaha ini dalam sebulan adalah 3.300.000. Berarti dikurang laba dikurang biaya tetap yang target laba dibagi harga proporsi. Jadi 11.700.000 tambah 3.300.000 per 10.000. Jadi 15 juta dibagi 10.000. Jadi 1.500 porsi atau 1.500 porsi dikali 10.000 yaitu 15 juta. Jadi usaha ini akan mendapatkan satu laba kotor per bulan yaitu 15 juta. Lalu yang kedua keuntungan bersih per bulan yaitu 3.300.000. Sebenarnya usaha Fat Ice Cream menjanjikan potensi besar untuk mendapatkan pendanaan, terutama karena kemampuannya mengikuti tren dan menarik konsumen terhadap inovasi kuliner, khususnya es krim yang digoreng, dengan pasar potensial yang besar di sekitar kampus UNP dan minimnya pesaing langsung. Konsep produk yang unik dan menarik dapat menjadikan daya tarik utama. Saya yakin bahwa keunikan ini tidak hanya menciptakan peluang pertumbuhan dan keuntungan signifikan, tetapi juga berpotensi menjadikan Fat Ice Cream sebagai pelaku usaha sukses dalam inovasi kuliner. Selain manfaat finansial, usaha ini dapat menciptakan lapangan pekerjaan dan menjadi kontributor penting dalam pertumbuhan ekonomi di tingkat lokal hingga mungkin nasional, dengan dukungan strategi pemasaran dan manajemen yang 버스 안에서 going 이불 속에서 going